Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Muhammad Subakti dari SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara. Kali ini saya akan memaparkan video tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Metode yang saya gunakan adalah 4F atau 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada bagian peristiwa diawali dengan 1. Mulai dari diri. Mengamati bagaimana sistem di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Eksplorasi konsep. Di sini saya mempelajari tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. 3. Ruang kolaborasi. Dalam kelompok menganalisis kasus-kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian, mendiskusikan strategi yang akan diterapkan agar konsep-konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin di sekolahnya. Selanjutnya, mempresentasikan hasil analisisnya secara sinkronus dan kelompok lain akan menanggapi. 4. Demonstrasi kontekstual, praktek segitiga restitusi dengan siswa kasus 1, lalu dilanjutkan dengan praktek segitiga restitusi dengan siswa kasus 2. 5. Elaborasi pemahaman, berdialog secara virtual dengan instruktur yaitu Ibu Dr. Randa Dwi Kora Hayuwati, MPD. 6. Koneksi antar materi, membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3 sehingga dapat mulai menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. 7. Aksi nyata, menyampaikan kepada warga sekolah mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif agar dapat menciptakan budaya positif. Diharapkan murid dapat belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan, sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan. Selanjutnya, perasaan. Saya sangat bersemangat di dalam mempelajari modul ini karena tema budaya positif ini merupakan salah satu tema yang saya nantikan. Sebelumnya, saya pernah mempelajarinya di PMM, namun saat ini saya ingin memperdalam lagi. Meskipun materinya terbilang sangat banyak, namun saya tetap mempelajarinya secara runut satu persatu. Karena menurut saya hal ini sangat relate dengan profesi saya saat ini sebagai seorang guru. Selain itu, saya merasa telah mendapat pencerahan baru dengan adanya perubahan paradigma dalam menangani siswa. Selama ini, saya cenderung menggunakan pendekatan stimulus respon dalam menangani siswa. Ternyata, setelah mempelajari modul ini, ada cara yang lebih baik dan efektif, yaitu dengan menggunakan tahapan restitusi. Berikutnya, pembelajaran. 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Saya mempelajari teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Berikutnya, mempelajari makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini saya mempelajari konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan pendekatan restitusi.
Selain itu, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. 3. Keyakinan kelas. Menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada dalam suatu sekolah atau kelas. Mempelajari proses pembentukan dari aturan-aturan beralih ke keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini saya mempelajari kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. Melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Memahami dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 6. Restitusi. Segitiga restitusi. Di sini saya mempelajari restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Penerapan. Rencana penerapan yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian menyampaikan rancangan rencana implementasinya di kelas dan rencana berbagi dengan guru lain. Kemudian mulai menerapkan budaya positif di kelas yang saya ampu. Selanjutnya berbagi pengalaman dan pemahaman menerapkan konsep budaya positif dengan guru dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya memantau, mengevaluasi, dan merefleksi penerapan disiplin positif di sekolah. Salam dan bahagia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.